Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, apa kabar Pak? Udah baik. Om silakan pakai Om. Oke, kita pakein dulu Pak ya. Sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Bogor, tepatnya di Bojonggede Pak ya. Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede. Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, yang terkenal nama UKM-nya apa Pak? Itu UKM itu Desa Bojonggede. Desa Bojonggede ya. Nah, Pak Agus ini salah satu kelompok yang ada di dalam UKM itu Pak ya. Iya betul. Nama produknya apa Pak? Aku nama produknya Dodol Indira Family. Dodol Indira Iya. Family. Iya. Nah, oke. Dari sebentar sebelum kita nanya-nanya masalah varian dan tentang dodol ini sendiri, pertama saya mau tanya mengenai dari nama sisi Indira itu sendiri. Itu nama apa tuh, Pak? Indira itu nama anak saya yang pertama. Oke. Tergabung dari keempat anak saya. Oh, gabungan dari Keempat. anak-anak ya, keempat anak ya. Iya, makanya ujungnya family. Oke, Pak Gus. Ini ngomong-ngomong dodolnya dodol apa nih, Pak? Ini dodol jenis dodol Betawi Oke. dengan merek Indira. Dodol Betawi, Pak ya? Iya. Oke, nah kemudian dari varian rasa kan saya lihat ada banyak 5 nih, Pak. rasa. Ada 5. Iya. Apa aja nih, Pak? Itu original, ketan hitam, wijen, kacang hijau, sama durian. Oke. Ini ngomong-ngomong dari kelima varian rasa ini biasanya Bapak sama rekan kerja itu membuat sehari semua varian rasa atau gimana? Enggak, itu selain untuk kacang hijau itu by order. Kacang yang lain ready stock. Oh, ready stock semuanya. Iya. Berarti gimana sistemnya? Harus PO atau By order. by order ya? Iya. Gimana? Hamin berapa biasanya? Itu minimal 2 hari. Oh, hamin 2 berarti ya. Hamin 2. Oke, nah ngomong-ngomong masalah pembuatan dodol kan ini Bapak ngomong-ngomong generasi keberapa dari usaha ini? Saya generasi kedua dari orang tua. Generasi kedua dari orang tua. Iya. Biasanya gini Pak, kalau produk itu turun-temurun generasi ya, berarti kan ada usaha gimana caranya kita konsisten Pak ya dalam hal produk yang kita jual itu agar konsumen itu kan tetap setia Pak ya. Nah, Betul, ini apa iya. nih yang diperhatikan sama Pak Agus biasanya? Yang saya perhatikan pertama kualitas, kedua inovasi-inovasi untuk mempertahankan agar dodol ini bisa disukai sama semua kalangan. Oke, konsistensi berarti Pak, dari sisi produk berarti Pak ya? Iya. Oke, ini ngomong-ngomong kan biasanya pembuatan dodol itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Betul. Nah, kalau dodol Indira ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu proses dari awal makan waktu sekitar 7 jaman. 7 jam? 7 jam. Dari awal sampai selesai itu 7 Sampai jam? selesai. Oke, ngomong-ngomong sekarang Bapak lagi produksi yang mana? Ini kami produksi sekarang original, wijen, sama ketan hitam. Oke, Ya. masih produksi ya? Masih produksi. Oke, sekarang kita lihat aja langsung, kita ajak pemirsa nih Ya. untuk melihat proses produksi dari dodol Indira ini Pak ya? Oke. Oke, ayo Pak, silakan Pak. Silakan. Oke Pak, ini kan ada bahan-bahannya Pak. Iya. Bisa disebutkan Pak bahan-bahan dasar, bahan baku untuk Bahan baku dodol utama. itu apa aja Pak? Bahan baku utama dodol itu ini santan kelapa, Oke, santan kelapa. Ini ada gula kelapa Oke, dan ini tepung beras ketan. tepung beras ketan ya. Iya. Oke, berarti ketika maksudnya dodol original ya sebutannya, Betul. bahan bakunya ini. Itu betul. Misalnya ada varian-varian tinggal Tinggal tambahin aja. tambahin sesuai Iya. varian yang ada ya. Betul. Oke. Nah, biasanya nih kalau untuk satu dodol nih, bukan satu dodol, Satu wadah. Satu wadah. kuali. Ini berapa ini perbandingan banyak dari satu bahan ini. Untuk satu kuali ini membutuhkan 20 butir kelapa. Hmm. Itu 20 kalau udah jadi santannya 10 liter. 10 liter. Kalau gulanya itu 10 kilo aja. 10 kilo ya. Kalau tepung beras ketannya 10 kilo juga. Oke. Nah, untuk ini Pak santan, ini kan yang santan ya kelapa ya. Ya. Ini maksudnya kan kalau kita santan kelapa kan suka ada berapa kali pemerasan ya. Iya. Nah, ini sampai Nah, berapa kali pemerasan? Kalau untuk
bahan baku utamanya itu yang santan perasan pertama. Oh, santan perasan Itunya, pertama. iya, itu sarinya. Kalau yang perasan kedua untuk mixer ini tepungnya. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti benar-benar. Oke, Pak Agus, sekarang kita sudah ada di tempat apa nih, Pak? Ini dapur produksi dodol Indira. Dapur produksinya ya. Oke, nah ini sedang apa? Ini Pembuatan- Pengolahan ya. Proses pengolahan. Oke. Nah ini saya lihat kan ada 4 tungku nih, Pak ya. Iya, iya. Dan macam-macam nih. Nah ini apa aja nih, Pak? Ini dodol ketan hitam, Hmm. bahan bakunya santan kelapa, Hmm. gula kelapa, sama ketan hitam. Oh, oke. Kemudian, Nah kalau ono dodol wijen, bahan bakunya hanya tambahan wijen aja. oh hanya itu ya, Tambahan semua sama Iya, ya. Iya. Tapi bahan baku utamanya ketan putih bukan ketan hitam. Oh. Kalau ini kan ketan hitam. Nah. Kemudian Kalau Pak yang itu, ono- Pak? Kalau yang ono original tanpa tambahan rasa. Nah, yang Bapak ini lagi Iya, ada sama original juga. juga. Oke. Nah, berarti tadi kan banyak nih varian-varian, berarti hari ini ada yang lagi nggak diproduksi variannya, Betul, Pak ya? duren. Duren itu ya. Nah, kemudian nih proses untuk aduk-aduk ini kan biasanya nih berapa lama yang dibutuhkan, Pak? Untuk proses ini maksimal 7 jam. 7 jam. 7 jam dari awal. Dari awal pemasak santan Hmm. sampai matang itu 7 jam. 7 jam itu memang kita nggak boleh lepas, harus terus Harus diaduk. nggak apa-apa lepas. Lepas apa ya? Iya. Capek juga kalau 7 jam. Iya, lepas kalau ya. itu mah kasihan mereka. Nah, kemudian dari sisi apinya nih, Pak, gimana, Pak? Ya itu apinya kalau full besar itu pas masak santan baru full. Full besar. Iya. Hmm. Sama masak gula itu full besar. Kalau udah turun ini tepungan Hmm. itu baru bisa dikecilin. Oh, gitu. Ntar mereka mau istirahat itu bisa dikecilin lagi, lebih kecil lagi. Itu kalau udah proses mau matang kan agak kecil kan. Hmm. Berarti yang tadi ada untuk awal nggak selalu kecil begitu apinya. Iya. ya? Tandanya gitu gimana, Pak? Biar apakah bisa nggak misalnya berapa jam nih api bisa baru dikecilkan atau memang ditanda secara fisiknya aja? Tanda cara fisik. Secara fisiknya aja Iya. ya. Kalau udah turun itu tepungan, itu kalau terlalu besar angus. Ini dengan Bapak Asep, orang Bojonggede juga. Oh, oke. Nah ini kan yang tadi kita obrolin, Pak ya, makan waktu 7 jam. Ini awalnya itu tentu nggak segini kan Nggak. bahannya. Ini langsung berkurang begini. Penyusutan itu berapa banyak, Pak? Nggak susun, malah bertambah. Dari beras Hah? tepung 10 liter, Oke. 10 kilo, 10 kilo. gula merah 10 kilo, sama santan kelapa 20 liter, itu menghasilkan 25 kilo dodol. Oh gitu. Oke. Ini kayaknya pembuatannya butuh ekstra tenaga. Betul. Ya. Saya, Pak, mohon maaf nih, Pak ya. Saya penasaran, Pak. Saya pengen coba, Pak ya. Ini gimana aduknya, biasa aja ya? Dorong. Wah bisa itu. Bisa gimana, Pak? Berat, Pak. Gini-gini aja ya? Iya. Kemudian dia nggak ada teknik khusus, Pak ya? Maksudnya ke samping dulu atau gimana? Bebas Ke ya? samping dulu bebas sih, bebas. Tapi harus lebih banyak ke bawah. Karena api kan lebih banyak dari bawah. Oh, biar merata gitu ya? Iya, betul. Oke, Pak, ini Pak, dilanjutkan, Pak. Lumayan berat nih, Pak. Tergantung kebiasaan. Iya, Kalau benar. memang harus pakai tenaga, badannya gede pasti. Gedean Betul. itu badannya. Karena nggak terbiasa, Pak ya. Iya. Bagus, sekarang kita lagi ada di proses apa nih, Pak? Ini proses penimbangan. Setelah penimbangan, pendinginan. Setelah dingin baru dikemas. Oh, berarti pas tadi proses yang pengadukan 7 jam,
langsung ke sini ya, nggak Iya. langsung dibungkus. Pendinginan ini sebenarnya tujuannya buat apa? Untuk menjaga kualitas dan mengurangi bakteri. Oh gitu. Biasanya nih untuk pendinginan ini biasanya Pak Agus sama tim butuh waktu berapa lama? Itu maksimal minimal setengah jam. Oh, setengah jam. Setengah jam. Oke. Nah kalau yang plastik ini plastik biasa aja ya? Itu plastik ya, PP, roll PP. Oke. Nah penimbangan ini nih, ini ya, apa? Berdasarkan ukuran dari kemasan itu ya? Iya. Oke Pak Agus, sekarang nih kita ada di proses pengemasan Pak ya? Pengemasan. Oke, nah ini untuk pengemasan nih saya lihat ada berbagai jenis nih ukurannya. Ini ukurannya apa aja Pak? Ini yang sekarang lagi dikerjakan untuk pengemasan untuk dus ya. Jadi ukurannya itu 50 gram ukurannya. Sebenarnya ada 4 ukuran, ada yang 500 gram, 250 gram, 200 gram, sama ini yang kardus. Ini kardus ini 500 gram ya? Iya ukurannya. Oke, nah untuk 500 gram ini apa nih? Yang Ini original. 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 Isinya berapa biasa Pak? Ini dalam satu dus itu 25 piece. 25 piece ya? 25 piece. Oke, nah kalau emang iya kan sesuai varian, maksud saya Iya. ada yang kayak semacam varian mix gitu, campur-campur Ada gitu. juga. Ada juga Ada ya? juga. Oke, nah untuk pengemasan ini sendiri berarti hanya plastik Pak ya? Betul. Nggak ada alat khusus Pak ya? Nggak ada. Oke, nah kemudian untuk ini Pak, setelah selesai ini kan udah selesai nih packing kan? Iya. Berarti udah siap dijual ya? Dijual. Oke, nah biasa dijualnya itu ada tempat khusus kayak galeri atau gimana? Iya. Ada tempat khusus di galeri kami di dekat Desa Gunung Gede. Oke, kalau gitu ajak kita Pak ya sama Oke, pemirsa siap. untuk melihat galeri untuk penjualan dodol-dodol ini Pak ya? Iya. Oke Pak. Oh, lagi pada ngumpul-ngumpul nih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak, Bu. Waduh, lagi pada ngumpul-ngumpul ya. Om, sekalian ini perkenalkan Bapak Dede Malvina selaku pembina UKM Desa Bojong Gede. Oh, iya Pak. Dan kawan-kawan UKM ini bernama itu penjaga galeri Bojong Gede. Oh, oke. Itu Ibu Anti, ini Ibu Julia, ini Bapak Adam, itu Bapak Ragil, ini Bapak Sarul. Oh, oke. Oke, dan memang lagi ada bahan diskusiannya lagi serius kayak ngobrolin ya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol Pak ya sama Pak Dede. Sementara saya sama Pak Agus nih pengen ngobrol ke dalam dulu mengenai produk dodolnya. Gimana? Oke ya. produk. Ditinggal dulu Pak ya. Bu, ditinggal dulu Bu ya. Kita ngomong sama Pak Dede sama Pak Dede. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa Kisiksi, setelah tadi kita diajak sama Pak Agus melihat proses pembuatan dodol Pak ya. Nah sekarang kita juga mau tahu nih Pak mengenai proses penjualan setelah selesai packaging dari dodol Indira ini. Nah sebelum kita nanya-nanya harga, ini kan ada berbagai jenis ukuran Pak ya. Iya, 250 kg, 250 gram. 250 gram, iya 50 kg. Saking semangat saya Pak ya. Kemudian ini Itu 200 gram. 200 gram, kemudian Ini yang kemasan dus 500 gram. kemasan dus 500 gram nih pemirsa. Nah kemudian ini kalau pemirsa mau membeli ini harganya ini berapa Pak? Kalau untuk ini varian Wijen harga umumnya per kilo itu 60.000. 60.000 ya? 60.000 untuk umumnya. Oke. Untuk reseller itu ada harga khusus. Ada harga khusus ya? Oke, misalnya kita mau beli nih pribadi lah ya, bukan Iya. reseller. Itu bebas ya mau beli berapa Bebas. buah ya? Mau satuan atau mau per kilo bebas. Oke, nah kalau misalnya mau beli nih, gimana sistemnya? Langsung hubungi Bapak atau dari media sosial bisa disebutkan ke pemirsa Pak? Kalau untuk pembeli yang ke media sosial bisa di IG-nya Dodol Indira. Oke, Untuk di Facebook itu Agus Sulaiman. Agus Sulaiman. Agus Sulaiman. Dan untuk WA-nya silakan hubungi 0812 9254 1784 dan 0856
24, 46, 42, 27. Oke. Itu bisa dihubungi. Kalau mau beli langsung pun bisa Pak ya? Iya. Di mana Pak lokasinya? Itu langsung ke galeri, datangi kunjungi galeri kita, Galeri Desa Bojonggede. Oke. Nah kemudian itu kan tadi kita bicara masalah harga Pak ya. Iya. Kemudian kita juga mau tahu nih mengenai kekuatan tahan ya. Berapa lama sih dodol Tahanan. ini? Apakah di suhu ruangan atau memang harus ditaruh di kulkas? Kalau untuk di suhu ruangan itu bisa 1 bulan, Hmm. 1 bulan, apalagi kalau di dalam kulkas bisa 3 bulan. Oke Pak Agus, di sini kan saya lihat produk-produk bukan hanya dari dodol Indira Pak ya. Iya. Ini ada banyak produknya Pak. Ada produk apa aja nih Pak di sini Pak? Ini ada produk rengginang borju, Oke. minuman kesehatan teratai salju, Hmm. dan strudel. Ada kacang, Oke. ada jengkol idola, Jengkol idola ya. ada roti unyil, dan ini ada bidol, brownies dodol. Oke. Ini roti-roti produk dari UKM Desa Bojonggede. Dan di sini ada passion Fashion juga ya. juga ya. Dan ada untuk makanan frozen foodnya ada pempek, Ada jenis talas, pempek ya. Oke. pempek talas, dan ini ungkepan. Oh, frozennya. Iya, frozen. Kemudian di sini saya lihat juga nih Pak, Dan nah, ada wrapnya. ada jenis kayak ini ya. Iya, itu tas. Apa ya, kerajinan kerajinan juga Betul. ya. Berarti Kerajinan UKM Bojonggede. Pak di sini itu apa galerinya itu produknya berbagai macam Pak ya. Berbagai Tidak macam. hanya dari sisi makanan, tapi Iya. dari fashion juga, dari Dari craft kosmetik juga ada. ya. Oh ya kosmetik ada juga Pak ya. ada. Itu khusus berKTP Desa Bojonggede. Oke. Yang di Ngomong-ngomong, galeri ini. iya. Total Pak, total secara keseluruhan. Total Yang anggota UKM Desa Bojonggede semua ada 102 yang masuk, yang terdaftar. Masih banyak yang belum terdata. Oh gitu. Oke. Ngomong-ngomong, kalau pengen gabung tuh susah gak sih Pak? Kalau secara Mudah umum? asalkan dia berKTP Bojonggede. Bojong Gede ya? Iya. Oke. Desa Bojonggede. Tentunya dia punya produk lah ya. Betul. Oke. Dodol Indira adalah salah satu dari 102 anggota UMKM Bojonggede yang menaruh harapan besar atas keberadaan galeri UMKM ini. Bagi Dede Malvina selaku pembina UMKM di lingkungan desa, galeri ini diharapkan mampu menjadi etalase berkembangnya UMKM di Desa Bojonggede. Oke, Pak Dede Malvina ini kan sebagai pembina UMKM di Bojonggede ini Pak ya? Iya, betul. Nah ini saya mau tanya nih, sejak tahun berapa nih Bapak maksudnya apa mempunyai ide untuk mendirikan apa seperti ini UMKM ini? Ya sebetulnya UMKM itu sudah berdiri semenjak tahun 90-an lah. Cuma mulai terakomodir sama saya semenjak saya menjadi kepala desa. Oh, Tahun 2015 saya dirikan organisasi ekonomi, 3 organisasi, yaitu Badan Usaha Milik Desa, kedua UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, dan yang ketiga UMKM itu sendiri. Nah di sini kita memang punya sasaran adalah bagaimana di Bojonggede ini di desa perkotaan kita mempunyai one home one industry atau one home one product dengan tujuan masyarakat Bojonggede bisa mandiri secara ekonomi. Dengan sasaran target saya adalah ketika saya dan pemerintah mempunyai jiwa yang inovatif dan progresif, maka masyarakat saya harus proaktif dan produktif. Itu tujuan utama buat kita. jadi harus diimbangi dari 2 sisi Pak ya? Betul. Oke. Nah, kemudian di sini kan saya lihat banyak nih Pak foto-foto dari teman-teman UMKM ini Pak. Berarti Iya. kalau dilihat dari sisi potensi gimana Pak? Dari sisi UMKM ini sendiri? Jelas. Dibicarakan tentang potensi, sangat potensi. Dulu anggota UMKM cuma sebatas 12 sampai belasan lah. Sekarang sudah masuk angka 120 anggota yang mempunyai usaha rumahan. Itu pun baru sebagian saya rasa. Dan di sini produk-produk kita yang memang kita kedepankan adalah hasil tangan rumahan.
yang ada dari Bojonggede dengan sistem pemasaran yang bisa kita bina bareng-bareng UMKM lah. UMKM, BUMDes sebagai tim pemasaran, UP2K sebagai tim pemodal, nah UP2K sebagai tim produksi. Sehingga kita punya kerjasama di antara 3 kelembagaan desa ini bisa mengembangkan potensi ekonomi. Oke, Pak Dede, ngomong-ngomong nih, tentu ada syarat tertentunya. Mau ngomong-ngomong, ini masalah siapa aja sih yang bisa masuk ke UMKM Bojonggede ini? Seluruh warga masyarakat desa Bojonggede Oke. yang bisa masuk ke dalam anggota UMKM, satu. Kedua, dia mempunyai jiwa untuk produktif. Produktif baik itu berbentuk makanan, kerajinan tangan, ataupun fashion dan lain-lain, mereka punya hak dan layak menjadi anggota UMKM dan berhak menerima modal. Dan berhak menerima modal karena sudah diatur dalam undang-undang, kita punya dana desa, kita tidak berpikir lagi tentang infrastruktur fisik, tapi bagaimana masyarakat berdaya secara ekonomi. Di situ mereka bisa jadi anggota kita. Oh gitu. Artinya tidak ada syarat muluk-muluk, yang penting dia produktif, Pak ya. Produktif itu utama. Dan apapun itu produknya. Siap. Ya. Asal jangan narkoba. Oh, itu sudah pasti, kan kita merusak ya. Oke. Nah kemudian nih dari sisi harapan ke depan nih, sebagai pembina ya UMKM di Bojonggede ini, apa nih harapan-harapan Bapak untuk ke depan mengenai UMKM itu sendiri? Harapan saya pengembangan pertama adalah satu pengemasan yang lebih ideal dan bagus gitu ya, menarik pasaran. Yang kedua, sistem pemasaran itu yang perlu kita kedepankan lagi. Yang ketiga, minat masyarakat yang tidak produktif mau membeli barang hasil warganya sendiri, itu yang utama. Dan tentu kepada pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah pusat, lebih baik kita mulai sekarang belanjalah ke produk UMKM, di mana UMKM sendiri menerima modal dari pemerintah, maka pemerintah pun harus menguatkan dengan belanja ke UMKM. Itu lebih utama. Oke, Pak Dede, terima kasih waktunya. Semoga harapan-harapan dari Pak Dede sebagai pembina tentunya UMKM ini ya, dan dapat terrealisasi, dan Amin. itu juga dapat memotivasi Amin. para UMKM ingin bergabung Amin. agar lebih produktif, Pak ya. Amin. Oke. Saya mau kenalkan dulu produk terbaru, boleh? Oh, silakan, Pak. Ada Apa itu? produk terbaru unggulan nih, buat saya akan menjadi unggulan. Semuanya produk unggulan, tapi di sini ada produk terbaru di mana kombinasi antara brownies dengan dodol. Oh. Dodol asli Bojonggede dan browniesnya pun dibuat oleh orang Bojonggede. Jadi dibuka browniesnya isinya dodol. Isinya dodol ya? Itu mantap. Dodol rasa brownies rasa dodol. Betul. Nah, ngomong-ngomong Pak, masalah ini Pak, tadi kan dari sisi secara umum nih teman-teman UMKM Bojonggede, terus produk Bapak tentunya ya, dodol Indira ya. Nah kemudian saya juga mau tahu nih dari sisi Pak Agus, harapan ke depan dari produk dodol Indira ini seperti apa Pak? Harapan kedepannya agar lebih dikenal di Nusantara dan bisa memberdayai orang-orang sekitar. Masyarakat sekitar Pak. Jadi ada seperti dimensi sosialnya. Betul, Pak ya. ya. Oke Pak Agus, semoga harapan-harapan Bapak dapat terwujud dengan segera Pak ya, dan semoga produk-produk dari teman-teman UKM juga itu diterima masyarakat secara umum, secara luas Pak ya, dan secara jenis usia juga Pak ya. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Pak Agus tentang produk dodol Bojong Indira. Bagi yang berminat langsung menghubungi nomor yang telah disebutkan Pak Agus tadi. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pak Agus, saya mohon pamit Pak ya. Ya. Assalamualaikum.